gengs, Assalamualaikum. Saya Intan Aini dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Kembali kita belajar ya gengs. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi digital dengan dua materi. Yang pertama sistem digital dan sistem analog, dan yang kedua gerbang logika. Next, pengertian analog dan digital. Apa sih analog itu? Analog adalah suatu besaran yang berubah dalam waktu dan dalam ruang. Apa sih digital itu? Digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau disebut juga dengan bilangan biner. Sistem analog dan digital. Kita akan mempelajari mengenai pengertian, perbedaan, kelebihan dan kekurangan, dan penggunaan alat. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang dalamnya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai rank dalam pengolahan angka dan data. Yang kedua adalah pengertian sistem digital. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit atau nilainya berubah secara ekstrim, naik turun secara drastis. Next, perbedaan sistem digital dan analog. Sistem analog lebih sensitif terhadap gangguan atau noise, dan sistem digital lebih kebal. Sistem digital lebih mudah dalam perancangan, sedangkan sistem digital lebih fleksibel dan memiliki fungsional yang baik. Next, kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem. Kelebihan, sistem digital lebih mudah dirancang, penyimpanan informasi juga sangat mudah dilakukan. Operasinya dapat lebih mudah diprogramkan dan lebih banyak rangkaian digital yang dibuat. Kekurangan, di dunia nyata yang digunakan adalah sistem analog. Matahari berputar sesuai porosnya, dan jam bergerak sesuai dengan detakan jantung. Next, contoh alat yang menggunakan penerapan sistem digital dan analog. Kita bisa melihatnya, ada gambar jam tangan, televisi, dan timbangan. Jam tangan ada yang analog dan ada yang digital. Sedangkan televisi pun sama, ada yang digital dan ada yang analog. Timbangan sekarang sudah ada yang analog dan juga digital. Next, gerbang logika. Materi yang kedua, saya akan belajar mengenai gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner atau bilangan 0 dan 1 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga ditemukan hasilnya yang disebut output. Next, macam-macam gerbang logika. Gerbang logika dibagi menjadi 7. AND, gerbang perkalian; OR, gerbang penjumlahan; XOR, gerbang antivalen eksklusif OR; NAND, not AND, kebalikan dari perkalian; NOR, not OR, kebalikan dari penjumlahan; dan XNOR, gerbang ekuivalen, kebalikan dari XNOR. Dan yang terakhir, NOT, gerbang komplement kembali atau inverter. Next, simbol dan tabel kebenaran dari gerbang AND. Gerbang AND adalah gerbang perkalian. X, Y, Z. 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, dan
tabel dan simbol kebenaran dari gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang penjumlahan. X, Y, Z. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kenapa tidak 2? Karena bilangan biner hanya ada 1 dan 0. Selain angka 1 dan 0 tidak termasuk bilangan biner. Next. Simbol dan tabel kebenaran dari NaND. NaND adalah gerbang not AND, kebalikan dari perkalian. X, Y, Z. 0 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 1 kenapa 0? Karena hasilnya adalah kebalikan dari N. Next. Tabel dan simbol dari gerbang NOR. Gerbang NOR adalah not OR, kebalikan dari penjumlahan. X, Y, Z. 0 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa tidak 2? Dan kenapa tidak 1? Karena bilangan biner hanya ada 0 dan 1. Selanjutnya XOR. Simbol dan tabel kebenarannya adalah kita bisa melihat gambar. Tabel XOR adalah gerbang antivalen eksklusif OR. X, Y, Z. 0 eksklusif OR 0 sama dengan 0. 0 eksklusif OR 1 sama dengan 1, dan 1 eksklusif OR 0 sama dengan 1, 1 eksklusif OR 1 sama dengan 0. Selanjutnya, simbol dan tabel kebenaran dari XNOR. XNOR adalah gerbang ekuivalen kebalikan dari XOR. Next. Gerbang NOR. Tabel kebenaran dari gerbang NOR. Gerbang komplement pembali atau inverter. Seumpama 0, maka kebalikannya adalah 1, dan seumpama 1, kebalikannya adalah 0. Kenapa begitu? Karena bilangan biner hanya ada 0 dan 1 saja. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada materi yang salah dalam saya menjelaskan, mohon maaf ya teman-teman, karena kita juga sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.